Nama aku Rama. Dulu aku kerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit daerah pinggir kota. Rumah sakit itu udah terkenal angker dari dulu. Tapi karena aku butuh kerjaan, ya aku terima saja. Jadwal kerjaku malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Awalnya semua terasa biasa. Cuma bau obat, bunyi mesin infus, dan langkah kaki perawat yang kadang bikin merinding kalau udah jam 2 pagi. Tapi semua berubah waktu aku dapat tugas bersihin kamar mayat. Kamar mayat itu ada di ujung koridor paling belakang. Sepi banget. Lampunya redup dan udaranya dingin. Pas pertama kali aku masuk, bulu kuduk langsung berdiri. Ada 6 peti mayat di dalam. Satu di antaranya baru saja dimasukin sore tadi. Katanya mayat wanita muda korban kecelakaan. Aku mulai ngepel lantai, berusaha nggak mikirin apa-apa. Tapi baru 5 menit, tiba-tiba ada suara tangisan pelan. Awalnya aku pikir suara dari luar, tapi makin lama makin jelas. Dari dalam ruangan itu sendiri, aku berhenti ngepel, lihat ke sekitar. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuma deretan peti mayat tertutup kain kapan putih. Aku nekat, aku buka satu-satu kainnya, tapi semuanya diam, nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya di peti terakhir, aku lihat air mata netes dari sudut mata mayat perempuan itu. Langsung saja aku mundur sambil gemetar. Ya Allah, aku bisik. Mayat itu pelan-pelan buka matanya. Lalu bibirnya bergerak kayak mau ngomong. Suara tangisnya berubah jadi suara lirih. Aku langsung kabur keluar ruangan sampai nyenggol troli dan hampir jatuh. Begitu nyampe ke ruang jaga, perawat senior nanya aku kenapa pucat banget. Pas aku ceritain, dia cuma diam dan bilang pelan. Udah biasa Ram, perempuan itu meninggal waktu hamil 8 bulan. Katanya arwahnya belum tenang karena nyari bayinya. Sejak malam itu, aku gak pernah berani lagi bersihin kamar mayat sendirian. Kadang kalau malam, dari koridor belakang masih kedengeran suara tangisan. Pelan, nyayat, minta tolong. Sampai sekarang, rumah sakit itu masih berdiri. Tapi setiap petugas baru yang kerja malam pasti dikasih peringatan. Kalau dengar suara nangis dari kamar mayat, jangan dibalas. Jangan buka pintunya, biarin aja. Itu cuma dia yang belum bisa pergi. Setelah kejadian malam itu, aku benar-benar berubah. Setiap kali lewat koridor belakang, aku selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi karena masih butuh kerja, ya aku tahan-tahan aja. Suatu malam sekitar jam 2:30 pagi, aku lagi nyapu dekat ruang jenazah. Udah seminggu nggak ada mayat masuk. Tiba-tiba aku dengar suara bayi nangis. Pelan banget kayak dari jauh. Aku langsung berhenti. Lah, siapa yang bawa bayi jam segini? Pikirku. Aku jalan pelan ke arah kamar mayat dan makin dekat, suara nangisnya makin jelas. Suaranya bukan kayak bayi normal, lebih nyayat, kayak nangis kesakitan. Begitu aku buka pintu, dinginnya ruangan langsung masuk ke tulang. Lampu neon di langit-langit kedap-kedip. Dan di tengah ruangan ada gundukan kain putih kecil di lantai. Kayak bungkusan bayi. Tanganku gemetar pas aku coba dekati. Kainnya tiba-tiba bergerak sendiri. Aku refleks mundur. Terus dari dalam keluar
mungil, warna kebiruan, dingin, basah, dan kayak daging belum kering. Apa? Suara itu lirih banget, kayak dari dalam telingaku sendiri. Aku langsung kabur sekuat tenaga keluar ruangan. Besoknya aku cerita ke satpam dan perawat, tapi semua cuma saling pandang. Satpam tua bilang, dulu pas perempuan itu meninggal ya, bayinya belum sempat diselamatin. Katanya masih dalam kandungan, udah dikubur bareng ibunya, kata satpam. Jantungku langsung deg-degan. Berarti bayi itu. Satpam itu cuma angguk pelan. Kadang malam-malam tertentu, dia keluar nyari ibunya atau bapaknya. Sejak itu, tiap malam bulan purnama, suara tangisan bayi itu suka muncul lagi dari kamar mayat. Kadang cuma nangis, kadang kayak manggil seseorang. Dan entah kenapa, sejak kejadian itu juga, aku suka mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan kamar mayat, dan di ujung ruangan itu, si perempuan yang dulu nangis berdiri sambil gendong bayinya, wajahnya pucat, senyum tipis, terus bilang, terima kasih udah nolongin anakku. Tapi yang bikin aku merinding bukan itu. Pas aku bangun, di lantai kamar kosku ada bekas jejak kaki kecil, kayak kaki bayi, tapi basah, kayak habis keluar dari air. Sejak malam itu, hidupku mulai kacau. Setiap malam, aku gak bisa tidur nyenyak. Kadang aku kebangun karena dengar suara bayi nangis dari arah dapur. Kadang suara perempuan manggil pelan dari luar jendela. Rama, tolong anakku. Aku pikir itu cuma halusinasi karena trauma. Tapi ternyata bukan. Suatu malam pas aku lagi tidur, telepon rumah sakit bunyi. Biasanya cuma perawat jaga yang nelpon kalau ada kejadian darurat. Aku angkat dengan mata setengah ngantuk. Halo? Aku pelan. Tapi yang jawab bukan suara manusia. Kembalikan anakku. Suaranya berat, tapi terdengar kayak orang nangis di air. Aku langsung matiin telepon, tapi nada deringnya masih bunyi dari gagang yang udah aku taruh. Saat kulihat layar telepon itu, muncul tulisan aneh, ruang jenazah. Padahal telepon dari ruang jenazah udah dicabut. Sejak kejadian sebelumnya, aku gak kuat lagi. Paginya aku langsung lapor ke kepala bagian rumah sakit. Tapi aku cuma cerita, dia malah diam lama terus bilang, Rama, sebaiknya kamu istirahat dulu. Rumah sakit ini memang punya masa lalu yang berat. Dia kemudian cerita kalau dulu ada dokter kandungan yang waktu itu mencoba nyelamatin bayi dari perempuan yang meninggal itu. Tapi karena panik dan kelelahan, bayi itu malah mati di tangannya. Sejak itu banyak kejadian aneh. Dokter itu resign lalu hilang tanpa jejak. Dan anehnya kamar jenazah tempat perempuan itu dibaringkan gak pernah bisa dingin lagi. Padahal AC-nya berfungsi normal. Beberapa hari kemudian aku niat pamit kerja. Malam terakhirku di sana. Aku keliling sebentar buat bersih-bersih terakhir. Tapi pas sampai di koridor belakang, aku lihat pintu kamar mayat kebuka sendiri. Dari dalamnya keluar asap putih tipis dan terdengar suara bayi nangis lagi. Aku hampir pergi, tapi tiba-tiba aku dengar suara perempuan. Rama,
tolong aku." Suara itu lembut banget, tapi bikin hati campur aduk antara takut dan kasihan. Entah kenapa, aku malah balik badan dan masuk ke dalam. Di tengah ruangan, berdiri sosok wanita berpakaian pasien rumah sakit. Rambut panjang menutupi wajah dan di pelukannya ada bayi kecil berwarna pucat. Aku terpaku, kakinya gak menapak tanah dan di bawah tubuhnya ada genangan air darah. Dia menatapku, senyumnya samar. "Terima kasih udah nemenin kami malam-malam ini sepi tanpa doa." Setelah itu tubuhnya pelan-pelan menghilang jadi kabut putih dan bau bunga melati langsung memenuhi ruangan. Paginya semua petugas nemuin aku pingsan di depan pintu kamar mayat. Tapi yang bikin mereka heran, di sebelahku ada 2 jejak kaki kecil berlumuran darah. Dan di dinding kamar mayat ada tulisan samar pakai tangan, "Kami sudah tenang." Sejak malam itu, suara tangisan di kamar mayat gak pernah dengar lagi. Rumah sakit kembali tenang dan aku resmi berhenti kerja. Tapi kadang kalau aku lewat depan rumah sakit itu, aku masih ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela kamar jenazah. Bayangan perempuan yang gendong bayi, tersenyum tipis seolah ucapin selamat tinggal.